Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Putri, NIM Haku 124-334 dari kelas PBIC Angkatan 24. Sebelum memulai presentasi, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nur Husnul Khatimah, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah perkembangan peserta didik. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan rancangan program pembelajaran untuk memenuhi syarat final PPD yang berjudul Program Storytelling berbahasa Inggris, berbasis perkembangan bahasa dan sosial emosional untuk anak TK usia 5-6 tahun. Presentasi ini membahas pentingnya penggunaan storytelling atau bercerita dalam pembelajaran bahasa Inggris bagi anak usia dini serta bagaimana kegiatan tersebut dapat mendukung perkembangan bahasa dan sosial emosional anak. Anak usia 5-6 tahun berada pada masa yang sering disebut sebagai golden age, yaitu masa perkembangan yang sangat penting, termasuk dalam perkembangan bahasa. Pada usia ini, anak mulai mampu memahami instruksi sederhana, mengungkapkan ide, serta berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Nah, salah satu cara yang efektif untuk mengembangkan kemampuan bahasa anak adalah melalui storytelling. Melalui kegiatan ini, anak bercerita dan dapat meningkatkan kemampuan menyimak atau listening, menambah kosakata baru, serta melatih kemampuan berbicara atau speaking. Nah, selain itu, storytelling juga membantu anak belajar memahami emosi, bekerja sama, dan berinteraksi dengan teman-temannya. Nah, menurut Etmawati tahun 2021, lingkungan sekitar memiliki peran penting dalam membantu anak belajar bahasa melalui percakapan, pertanyaan, maupun cerita. Nah, landasan teori. Program ini didasarkan pada dua teori utama. Yang pertama, teori perkembangan kognitif Piaget. Menurut Piaget, anak usia 5-6 tahun berada pada tahap preoperasional. Pada tahap ini, anak lebih mudah belajar melalui gambar, simbol, cerita, dan pengalaman konkret. Oleh karena itu, penggunaan storytelling sangat sesuai karena memanfaatkan gambar dan alur cerita yang mudah dipahami oleh anak. Nah, yang kedua, teori sosial kultural Vygotsky. Menurut Vygotsky, anak belajar melalui interaksi sosial dengan orang-orang di sekitarnya. Guru berperan sebagai pemberi bantuan atau scaffolding untuk membantu anak memahami materi yang dipelajari. Dalam kegiatan storytelling, guru memberikan contoh pengucapan, mengajukan pertanyaan, dan membimbing anak untuk berpartisipasi aktif dalam cerita. Profil perkembangan singkat anak TK. Sebelum merancang pembelajaran, penting untuk memahami karakteristik perkembangan anak usia 5-6 tahun. Yang pertama, aspek kognitif. Anak mulai berpikir secara konkret, memiliki rasa ingin tahu yang lebih tinggi, dan senang belajar melalui bermain. Yang kedua, aspek bahasa. Anak mampu memahami instruksi sederhana, mengenal kosakata baru, serta mulai mengulang lagu dan cerita. Yang ketiga, aspek sosial emosional. Anak senang berinteraksi dengan teman, memahami aturan sederhana, dan mulai belajar mengelola emosi. Yang kelima, aspek moral. Anak mulai memahami konsep baik dan buruk, belajar berbagi, membantu teman, serta meniru perilaku positif dari orang dewasa. Nah, karakteristik inilah yang menjadi dasar dalam penyusunan program pembelajaran. Rancangan pembelajaran. Pendahuluan, tema yang dipilih adalah Animals Around Us dengan durasi pembelajaran selama 45 menit. Nah, tujuannya pembelajaran ini adalah ingin dicapai adalah pertama, anak mengenal minimal 8 kosakata nama hewan dalam bahasa Inggris. Yang kedua, anak mampu mengucapkan kosakata dengan benar. Yang ketiga, mampu menjawab pertanyaan sederhana terkait cerita. Yang keempat, menunjukkan sikap percaya diri dan mampu bekerja sama. Pada kegiatan pembuka, guru memberikan salam, mengajak anak bernyanyi lagu Hello Song, menunjukkan gambar hewan, dan mengajukan pertanyaan sederhana seperti what animal is this? Dan do you like cats? Kegiatan ini bertujuan mengaktifkan pengetahuan awal anak serta membangun interaksi sosial. Rancangan pembelajaran.
Nah, pada kegiatan inti, guru menceritakan kisah berjudul The Lost Little Rabbit. Melalui cerita tersebut, anak diperkenalkan pada beberapa kosakata hewan seperti rabbit, cat, dog, bear, fish, duck, monkey, elephant. Nah, selanjutnya dilakukan kegiatan pengulangan atau repetition activity. Guru mengucapkan nama hewan, kemudian anak menurunkan pengucapannya. Setelah itu, dilakukan sesi tanya jawab sederhana. Misalnya, where is the cat? Who helped the rabbit? Nah, kemudian anak melakukan role play atau bermain peran dengan menggunakan topeng atau boneka sederhana untuk memerankan tokoh dalam cerita. Nah, kegiatan ini membantu anak memahami cerita sekaligus meningkatkan keberanian untuk berbicara. Nah, rancangan pembelajaran. Pada kegiatan penutup, guru mereview kembali kosakata yang telah dipelajari, melakukan tanya jawab singkat, dan memberikan pujian kepada peserta didik, dan menyanyikan lagu penutup. Kegiatan penutup bertujuan untuk memperkuat pemahaman anak serta memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan. Nah, adapun media dan sumber belajar yang digunakan dalam program ini antara lain adalah Big Book bergambar, flashcard hewan, boneka tangan, speaker, video pendek tentang hewan, topeng hewan. Sedangkan sumber belajar yang digunakan meliputi buku cerita anak berbahasa Inggris, video edukasi anak dan lingkungan sekitar, serta materi dari guru. Media visual dan audio dipilih karena sesuai dengan karakteristik anak usia dini yang lebih mudah belajar melalui benda konkret dan gambar. Rancangan penilaian dan evaluasi. Penilaian dilakukan menggunakan penilaian autentik, observasi. Guru mengamati kemampuan mendengarkan cerita, kemampuan menjawab pertanyaan sederhana, kemampuan mengucapkan kosakata bahasa Inggris, keaktifan selama kegiatan, dan untuk unjuk kerja, anak diminta menyebutkan nama hewan dalam bahasa Inggris dan memerankan tokoh sederhana dari cerita. Nah, sedangkan untuk portofolio, guru mengumpulkan hasil gambar, lembar aktivitas, dan dokumentasi kegiatan anak sebagai bukti perkembangan belajar. Nah, indikator keberhasilan program dikatakan berhasil apabila sebagian besar peserta didik mampu mengenali kosakata hewan yang dipelajari, mengucapkan kosakata sederhana dalam bahasa Inggris, menjawab pertanyaan sederhana tentang cerita, berpartisipasi aktif selama kegiatan storytelling. Dengan demikian, tujuan pembelajaran bahasa dan sosial emosional dapat tercapai secara optimal. Berdasarkan hasil analisis, program storytelling ini dinilai relevan dengan karakteristik perkembangan anak usia dini. Program ini mampu mendukung perkembangan bahasa, meningkatkan interaksi sosial, serta membantu anak memahami emosi melalui cerita. Namun, keberhasilan program juga dipengaruhi oleh kesiapan guru, kemampuan peserta didik, serta ketersediaan media pembelajaran yang memadai. Kedepannya, program ini dapat dikembangkan dengan memanfaatkan teknologi digital agar pembelajaran menjadi lebih menarik dan interaktif. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai program storytelling berbahasa Inggris berbasis perkembangan bahasa dan sosial emosional untuk anak TK usia 5-6 tahun. Semoga presentasi ini dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya storytelling sebagai metode pembelajaran bahasa Inggris bagi anak usia dini. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.